Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berbincang dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Mas Reza, ini kan tentu kita berdiskusi dari berbagai sudut pandang, khususnya dari keahlian Anda, bukan dengan maksud dan tujuan untuk mengerucut pada sebuah kesimpulan. Karena akhirnya nanti aparat kepolisian lah yang berhak menyimpulkan. Tetapi masyarakat tentu sekarang ini dibayangi dengan bermacam-macam perspektif, sudut pandang, dan asumsi. Bahkan logika mereka jalan masing-masing. Kenapa polisi masih menunggu waktu yang tepat? Waktu yang tepat itu menurut Anda apa dan kapan? Kapan kira-kira polisi sebaiknya mengumumkan temuan atau simpulan tentang meninggalnya almarhum? Ya, hitung-hitungan di atas kertas lebih cepat, lebih baik. Itu akan menunjukkan betapa polisi mampu mengungkap kasus secepat-cepatnya, gitu kan? Tapi tetap berhati-hati. Tapi tetap harus berhati-hati, jelas. Cuma persoalannya, ini bukan lagi bicara hitung-hitungan di atas kertas. Yang namanya jari netizen itu tidak bisa dikendalikan. Polisi belum sampai garis finish, netizen sudah sampai bikin etapa 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Pada aspek itu memang polisi masuk akal kalau mereka memilih berhati-hati. Di dalam psikologi forensik ada istilah public opinion model. Istilah ini secara usil, jahil, dan tengil, sengaja psikologi forensik ajukan untuk apa? Untuk mengingatkan teman-teman di otoritas penegakan hukum, termasuk polisi, bahwa jujur ya, kalian itu bekerja tidak semata-mata mengacu pada peraturan perundang-undangan loh. Jujur ya, kalian itu bekerja tidak semata-mata berdasarkan pembuktian ya. Tapi sejujurnya kalian juga bekerja sangat diwarnai oleh opini publik. Jadi kita bisa bikin rumusnya. Diwarnai ya? Iya, diwarnai. Bukan ditentukan, dipengaruhi pada titik yang ekstrim bisa saja dipengaruhi. Tapi karena harusnya nggak boleh begitu dong. Kalau pertanyaan Mas Doni itu diajukan ke sarjana hukum, apalagi ke aparat penegak hukum, kan pasti mereka sepakat. Tapi kalau ditanya ke psikologi forensik, dengan segala hormat saya tidak yakin juga. Karena toh yang kita bicarakan tetap, walaupun ada seragam, walaupun ada pangkat, tapi tetap manusia. Itu di sisi penegak hukum, aparat penegak hukum. Di sisi korban atau pelaku misalnya, itu bisa dipicu oleh opini publik, tekanan masyarakat dan sebagainya, sehingga melakukan aksi natural suicide atau homicide. Yang paling baik dalam pengertian agar reputasi otoritas penegakan hukum tetap terpercaya adalah bagaimana ketika konstruksi suatu peristiwa adalah segendang sepenarian dengan opini publik. Itulah momen ketika otoritas penegakan hukum akan banjir pujian. Karena seolah-olah bisa memuaskan dahaga publik. Itu idealnya. Sehati dengan masyarakat. Idealnya begitu. Idealnya. Tapi kerja penegakan hukum kan tidak selalu mencapai titik yang ideal seperti itu. Yang sekarang sedang kita diskusikan saja sudah menunjukkan gambaran betapa ada kemungkinan hasil kerja polisi yang justru bertolak belakang dengan opini masyarakat. Kalau itu yang terjadi nantinya ketika pembuatan simpulan dan disampaikan ke masyarakat, resiko bahwa otoritas penegakan hukum banjir caci maki itu terbuka. Itu juga yang harus diantisipasi. Karena kerja otoritas penegakan hukum tidak hanya pada satu kasus tertentu, tapi pada waktu-waktu ke depannya. Kalau kemudian masyarakat sudah antipati, masyarakat sudah apatis, masyarakat sudah tidak percaya kepada otoritas penegakan hukum ketika menangani kasus tertentu, maka bisa kita bayangkan betapa meletihkannya ketika otoritas penegakan hukum menangani kasus-kasus lainnya. Tapi kan sudah menjadi kewajiban kita semua untuk mengedukasi masyarakat bahwa kebenaran, apapun hasilnya, tidak mungkin memuaskan semua pihak, apalagi banyak orang, apalagi kebenaran versi publik, post-truth dan sebagainya. Mas Dodi baca hasil survei kan? Yang mana? Posisi Polri itu di atas atau di bawah? Itu sekarang, realitas, Mas. Apakah itu menggembirakan bagi polisi? Misalnya ternyata hasil survei menunjukkan kita kalah pamor dibandingkan lembaga lain. Tapi masa sih kepolisian menggunakan momentum ini untuk kemudian menaikkan pamornya di masyarakat? Polisi kan pelayan, pelindung, pengayom masyarakat. Itu artinya seberapa jauh polisi bisa sehati dengan masyarakat, itu yang ideal. Yang paling gampang untuk membuat sehati apa? Ya apa kata netizen, itu pula kata polisi. Ketika netizen sudah menyimpulkan ini pidana, ya simpulan kasus yang ditangani oleh polisi juga harus pidana. Itu akan mencerminkan kemanunggalan antara polisi dengan mereka yang dilayaninya. Tapi kalau ternyata bertolak belakang, betapapun penanganannya sudah tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan, tapi siap-siap saja. Ya kalau ini pidana harus ada pelaku. Kalau memang tidak ada kemudian dibuat pidana gimana dong? Uniknya begini Mas Doni. Ini sudah hitungan masuk ke pekan ketiga ya kurang lebih ya. Minggu ketiga. Baik dari Polda Metro Jaya maupun dari Kompolnas, tidak ada satu kalimat pun yang bisa kita tafsirkan bahwa polisi sedang mencari pelaku.
tiba-tiba saya jadi ingat. Pak Arief, Ketua Harian Kompolnas juga mengatakan, bisa kita simak di media juga, di lakban kuning yang melilit kepala almarhum, ditemukan hanya satu sidik jari. Ya. Semakin jauh ekspektasi masyarakat membayangkan polisi mulai angkat narasi, kami mencari pelaku. Ya. Tidak ada Mas narasi itu, Ya, Mas. ya. Satu kata pun tidak ada. Ya. Mulai ketika ditangani di Polres Jakarta Pusat, sampai beralih ke Polda Metro Jaya, sampai juga dapat atensi dari Komnas HAM, Kompolnas, tidak ada. Ya. Kata pelaku tidak pernah muncul. Artinya Polri memang betul-betul seperti Anda katakan mulai mencicil informasi kepada publik. Perkiraan saya, mudah-mudahan, sejujurnya saya juga diskusi Mas dengan teman-teman di Polda Metro Jaya. Saya tentu saja tidak dalam posisi untuk mengarahkan sama sekali tidak. Sekedar berbagi pikiran bahwa masyarakat juga butuh pengkondisian terhadap hasil kerja kepolisian. Agar tidak memunculkan keresahan baru. Karena kan polisi punya kepentingan bagaimana memulihkan rasa aman masyarakat, bagaimana memulihkan kepercayaan masyarakat, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa polisi bisa diandalkan untuk mengungkap kasus ini dan kasus-kasus lainnya. Dan polisi tahu bahwa kemarahan orang itu pasti ada titik tertinggi dan ada titik rendahnya. Ya. Pada akhirnya ada mereka akan meredah. Kan? Ada rentang toleransinya. Karena itu saran saya ke teman-teman di Polda Metro Jaya, apapun simpulannya, coba dicicil. Ini pengondisian supaya batin publik akhirnya bisa menerima. Terlepas apakah simpulannya pidana atau bukan pidana, coba komunikasikan secara bertahap semacam itu. Nah, psikologi publik itu kira-kira perlu waktu berapa lama sampai akhirnya menerima kondisi lagi-lagi Mas, siap gitu? Kalau ditanya berapa lama dalam satuan menit, detik, jam, waktu, hari, dan tanggal, saya tidak bisa. Tetapi lakukan sosial media monitoring. Sesungguhnya yang saya katakan barusan ini adalah berangkat dari praktek yang kami lakukan pada sekian kasus yang pernah ditangani beberapa waktu silam di Mabes Polri. Coba cicil informasi yang akan dilempar ke publik, lakukan sosial media monitoring, kita pantau, kita cek ombak seberapa jauh publik terutama netizen sudah mulai bisa menerima atau paling tidak membuka diri bagi adanya kemungkinan seseorang meninggal akibat bukan pidana. Misalnya seperti itu. Oke. Pada titiknya nanti, ketika kita, maksudnya otoritas penegakan hukum, sudah yakin bahwa publik akan bisa menerima, kegemparan tidak akan semakin heboh lagi, itulah kiranya waktu yang tepat bagi otoritas penegakan hukum untuk melakukan konferensi pers, mengumumkan hasil simpulan pengungkapan suatu kasus. Hanya polisi yang tahu waktunya? Tepat. Artinya soal waktu polisi yang tahu, tetapi soal kebenaran sebenarnya sudah di tangan. Ketika seorang Kapolda Metro Jaya, Jenderal Bintang 2, mengatakan kami hanya butuh waktu 1 pekan, perhitungannya menurut saya ini bukan kasus yang pelik untuk diungkap. Ini kasus yang pelik untuk dikomunikasikan kepada khalayak. Oke, iya. Bukan soal kasusnya yang pelik ya, bukan pengungkapannya, tapi komunikasinya. Komunikasiannya. Oke, menarik sekali. Oke, saya tutup dulu soal itu. Tapi kita coba kembali ke soal profiling tadi. Ya, dari aspek psikologis, sebenarnya kan ada beberapa informasi yang saya terima bahwa orang yang sebenarnya gampang tertawa malah sebenarnya menyimpan api ya dalam hidupnya. Bisa. Artinya kita bisa membaca dari riwayat hidup almarhum ini, dari perilakunya dan sebagainya. Adakah simpulan sampai akhirnya membuat kita mengambil kesimpulan bahwa ini bunuh diri? Tadi saya katakan Mas, kalau saya memberikan formula, coba cek iPad itu tadi, IPAD. Iya. Kalau bisa kita peroleh datanya, sehingga ketika kita membuat simpulan bahwa seseorang siapapun itu meninggal akibat bunuh diri, ini merupakan simpulan yang terukur. Berbasis pada data yang kita kategorisasi berdasarkan IPAD itu tadi. Iya, nggak asal-asalan ya? Tidak asal-asalan, tidak by intuition, tidak konon, alkisah, firasat saya, tidak seperti itu. Wawancara dengan keluarga atau orang terdekat misalnya? Tadi saya katakan, untuk melakukan profiling atau otopsi psikologis, lakukan pemeriksaan ke significant others, ke orang-orang yang kita anggap tahu kehidupan, tahu kekhasan, tahu keunikan, tahu kelainan yang ada pada diri seseorang. Ya, kalau lingkungan itu misalnya bisa nggak sih sebagai faktor pemicu utama sehingga saya nggak tahu, mungkin diksi yang saya pilih tidak tepat, menjadi sebuah tren ketika orang melakukan suicide itu dengan cara-cara tertentu atau dengan melakukan aktivitas sensasi tertentu begitu? WHO sudah memperkenalkan istilah suicide epidemic, Mas. Oh, epidemic? Iya. WHO sudah mengkhawatirkan itu terjadi pasca COVID ini. Kenapa? Negara kita termasuk? Ini WHO global, bicara kan? Global, iya. Bicara global. Artinya pasca COVID
semestinya tetap harus ada pemantauan terutama sekali terhadap kesehatan masyarakat. 3 tahun loh Mas, kita tiba-tiba masuk ke dalam situasi yang sama sekali kita tidak duga. Kita terisolasi di rumah kita, tidak bisa melakukan apa-apa. Itu apakah kondisi yang bisa kita hadapi dengan mudah? Tidak Mas. Persoalannya pada masa pandemi yang makan waktu tahunan itu, fokus kita adalah melawan virus. Vaksin. Kesehatan mental agak ditepikan Mas. Agak ditepikannya isu tentang kesehatan mental ini yang mendorong WHO memberikan rekomendasi, ayolah pasca COVID lakukan pemantauan terhadap kesehatan masyarakat. Yang saya maksud kesehatan mental mereka. Apakah hari ini itu dapat perhatian? Dari narasi dominan di ruang publik sepertinya juga tidak. Karena isu yang muncul adalah misalnya kabur aja dulu. Itu kan menandakan ada isu terkait dengan kesejahteraan ekonomi. Makan bergizi gratis. Pemakzulan Gibran, bukan isu-isu yang terkait dengan kesehatan mental masyarakat secara langsung. Nah, kita punya alasan juga untuk khawatir. Kalau kita terkesan main tidak menyepelekan rekomendasi WHO, maka kemungkinan terjadinya wabah bunuh diri atau wabah gangguan mental secara umum adalah suatu hal yang sungguh-sungguh tidak bisa kita tutup mata terhadap itu. Itu sebenarnya yang lebih berbahaya ya. Makan korban lebih banyak Mas. Lebih banyak ya. Iya. Mas Reza, saya harus akhiri diskusi kita. Tetapi apa yang bisa Anda sampaikan? 2 hal. Satu kepada masyarakat untuk bagaimana bersabar dan bersiap menerima akhir simpulan dari aparat kita, dan apa yang bisa Anda sampaikan kepada aparat penegak hukum kita untuk mungkin lebih bijaksana dalam komunikasi publiknya. Sebetulnya saya ingin memberikan masukan untuk 3 pihak. Satu untuk masyarakat. Artinya masyarakat, ayo tetap kita berikan kepercayaan kepada teman-teman di Polda Metro Jaya untuk menuntaskan pengungkapannya, sekaligus menemukan cara yang paling jitu untuk mengkomunikasikannya. Itu satu, kepada masyarakat. Yang kedua, kepada otoritas penegakan hukum, percayalah. Walaupun saya tempo-tempo dianggap sok kritis ke Polri, tetapi ketika saya berkeyakinan Polri bekerja istiqomah, jalan lurus, saya akan berikan dukungan. Bukan 1-2 kali kok saya lakukan itu. Itu menyemangati bahwa polisi punya teman, dan saya bersedia untuk menjadi teman polisi. Yang ketiga, justru pesan untuk Kementerian Luar Negeri. Mas, bekerja sebagai diplomat itu kurang lebih sama beratnya dengan bekerja sebagai tentara, polisi, pemadam kebakaran, atau mereka-mereka yang berseragam lainnya. Sayang beribu sayang, untuk pekerjaan yang sangat berat itu, diplomat tetap harus diharuskan berperilaku netral, normal, standar, sehat, baik. Sehingga bisa saja mereka mengalami apa yang distilahkan sebagai John Wayne Syndrome. Karena seolah harus siap, sehat setiap saat. Kondisi ketika diplomat letih, kondisi ketika diplomat sakit, kondisi ketika diplomat tidak stabil, itu semestinya juga mendapat atensi dari lembaga. Pertanyaan, di bagian SDM, personalia Kementerian Luar Negeri, tersedia tidak ruang-ruang layanan konseling bagi diplomat? Firasat saya mengatakan tidak ada. Itu catatan PR kita semua, jangankan di Kementerian Luar Negeri. Di mana? Di ruang-ruang jurnalisme seperti newsroom. Harus kerja ya? Itu kan sama sebenarnya kan. Banyak orang yang merasa dapat tekanan tapi kemudian tidak ada ruang untuk kemudian bagaimana mengekspresikan gitu kan. Tidak boleh mencari pertolongan ya. Seolah-olah begitu kan. Harus siap setiap saat. Kalau itu beda lagi, kalau suami kan begitu biasanya. Begitu. Suami juga butuh pelukan katanya kan. Waduh, ini obrolannya jadi mana? Perlu 3 segmen lagi. Mas Reza, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi. Mari kita dukung aparat kita dan kita tunggu waktu yang tepat untuk hasil kesimpulan dari kasus ini. Pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita. Jangan kemana-mana, NTV Prime segera kembali sesaat lagi.